Udah Mbak Novi ya? Belum siap, bentar. Proses. Silakan Mbak Winnie. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berketerusan ya. Alhamdulillah. Nikmat yang tidak bisa kita hitung ya, subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat iman, nikmat kesehatan di pagi hari ini, nikmat hidayah dan taufik, dan kita semua berkumpul alhamdulillah rabbil alamin untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Arifin. Alhamdulillah. Sedemikian banyak nikmat dari Allah pagi ini, subhanallah. Dan salam dan selawat junjungan kita Rasulullah beserta keluarga beliau, beserta para sahabat dan semua pengikut beliau sampai akhir zaman. Semoga Allah memasukkan kita di dalam mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami dari ibu-ibu pengajian Rabu Halaqah. Ini adalah bagian pengajian kita alhamdulillah via Zoom. Sebelumnya kami sudah menyelesaikan tadarus bersama, tilawah bersama setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 AM. Alhamdulillah tadi dipimpin oleh Ibu Ida Zab. Dan sekarang kita ke bagian tausiah, nasihat dan ceramah dari Ustadz Arifin. Alhamdulillah. Insyaallah tanpa berpanjang-panjang, silakan Bapak Ustadz kita Ustadz Arifin Jayadiningrat dengan topik lanjutan dari minggu lalu, ihsan dalam beramal dan beribadah. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada ma khalaqallahu fis sama wa adada ma khalaqallahu fil ard wa adada ma baina dzalik wa adada ma huwa khaliq. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Subhanallah, dialah Allah yang maha suci. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada yang kita agungkan, kita besarkan selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dialah yang maha agung. Segala puji hanyalah milik Allah. Mudah-mudahan kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil sebanyak yang diciptakan di langit, sebanyak makhluk yang Allah ciptakan di bumi, sebanyak makhluk-makhluk di antara langit dan bumi, dan sebanyak seluruh makhluk yang Allah sebagai sang penciptanya. Kita berzikir alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebanyak-banyaknya sehingga kita semua insya Allah mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innallaha, sungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kita, menginstruksikan kepada kita untuk berbuat adil, yaitu keadilan, wal ihsan. Nah, ihsan inilah kita akan bahas, wal ihsan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menegakkan keadilan, mengatakan yang benar dan mengatakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Dan kita membangun diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang yang muhsinin. Amin ya rabbal alamin.
Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah Rabu Halaqah yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian lanjutan. Kata-kata ihsan itu luas sekali ya. Karena kata-kata ihsan secara bahasa berbuat baik. Ternyata berbuat baik yang kemarin kita sudah bahas tidak semudah yang kita pahami. Yang penting saya berbuat baik, yaitu umum. Ternyata ada redaksi Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai sampai level cinta, berarti dia prosesnya cukup berat. Di antaranya yang kemarin kita sudah bahas adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik. Bagaimana kita tetap berbuat yang indah kepada orang yang menghina kita. Bagaimana kita tetap komit terhadap apa yang sudah kita katakan. Komitmen kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita bersaksi bahwa tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang dibesarkan, tidak ada yang disembah selain Allah. Itulah komitmen. Life is commitment. Hidup itu adalah komitmen. Komitmen apa? Perjanjian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang kita agungkan, kita besarkan. Maksudnya ketika kita mengatakan la ilaha illallah adalah yang kita taati hanyalah Allah. Yang kita besarkan hanyalah Allah. Bukan apa yang saya inginkan. Bukan apa yang istri kita inginkan, suami kita inginkan, dan anak kita inginkan. Kita hidup bukan menjalani apa yang kita inginkan, tapi menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu disebut dengan syahadat adalah komitmen kita terhadap apa yang kita ucapkan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Maka kita ngikutin ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita junjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib ataupun hukum-hukum yang sunnah. Jangan sampai bahasa-bahasa ittiba' sunnah Rasulullah SAW hanya didominasi oleh orang-orang tertentu seakan-akan selain mereka seakan-akan adalah salah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang komitmen terhadap asy-syahadah, yaitu syahadatain, dua kalimat syahadat. Nah, ketika kita berbuat baik dalam arti apa? Dalam arti yang Allah inginkan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat kecenderungan kita. Di dalam diri kita ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada jiwa fujur di dalam diri kita yang mengajak kepada kemaksiatan, yang mengajak kepada menolak perintah-perintah Allah, yang mengajak terhadap jalan yang tidak baik, dan di dalam diri kita ada unsur takwa, fa'alhama fujur wa taqwa. Maka ini yang harus kita waspadai. Ketika ihsan dalam hati kita berbuat baik, maka takwa mendominasi. Ketika tidak ada kebaikan, maka fujur mendominasi. Kadang-kala pikiran kita berubah-ubah. Berubah-ubah ini karena ada dua, ada unsur fujur, ada unsur takwa. Lihatlah diri kita. Kecenderungan yang mana? Apakah kecenderungan fujur lebih kuat? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk kecenderungan yang kuat adalah takwa. Ketika kita berbuat baik sesuai dengan Allah, maka itu yang disebut dengan takwa. Berbuat baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita, menurut istri kita baik belum tentu menurut Allah baik. Maka kebaikan itu harus timbangannya ihsan adalah Allah, bukan ihsan berbuat baik menurut saya. Inilah yang berbahaya sekali. Sang penguasa mungkin mengatakan, saya lebih baik, maka saya harus tetap menjadi penguasa. Menurut rakyatnya, oh tidak. Disinilah perbedaan pendapat gitu kan. Apakah Anda lihat Fir'aun itu buruk? Iya, menurut kita. Tapi menurut pengikut-pengikut Fir'aun mengatakan Fir'aun baik. Tergantung apa yang dimasukkan ke sini. Subhanallah. Menurut Trump dengan para pendukungnya, Trump baik. Menurut orang oposisi terhadap pemerintah tidak baik. Maka berbuat baik itu bukan barometer kita. Ihsan itu berbuat baik bukan berarti tolak ukurnya adalah manusia, tapi Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan syahadat. Tolak ukur hidup kita adalah asyhadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sama ketika kita melihat Namrud. Menurut dia baik dengan para pengikutnya. Menurut kita tidak baik. Qarun, menurut dia dan para pengikutnya baik dengan hartanya.
dia sombong. Menurut kita tidak baik, tergantung kacamatanya. Maka para pengikut Qarun itu mereka mengimpikan mempunyai harta yang begitu banyak. Tapi orang-orang punya ilmu, kasihan, celaka baginya. Gitu. Maka kebaikan itu, ihsan itu bukan berarti dilepas begitu saja, harus dengan barometer. Kalau ukurnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang kita agungkan hanyalah Allah. Jangan sekali-sekali mengagungkan diri kita. Anda berbuat baik, sedekah, bagus. Menyapa apa kabar, bagus. Tapi pencitraan supaya Anda mendapatkan image yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini berbuat baiknya tidak ada ihsan. Maka judulnya adalah berihsan dalam beramal dan beribadah. Kita urus masjid ini, gitu kan. Baik yang sifatnya software, urusan-urusan yang nggak nampak, tapi yang sifatnya hardware, kita beresin karpet, kita cat dan seterusnya. Lihat review hati kita. Kita lihat ulang, apakah betul-betul karena Allah atau tidak. Walaupun secara seremonial formalistiknya adalah berbuat baik. Anda bersedekah, berbuat baik, itu kebaikan. Tapi di dalam kacamata Allah tergantung, apakah Anda betul-betul ini barometernya Allah atau bukan. Subhanallah. Jadi kata-kata ihsan adalah berbuat baik harus kita diagnosa kembali. Apakah mengandung kemusyrikan di dalamnya yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya ataupun sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jemaah Rabu Halaqah yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menjelaskan level-levelnya takwa ihsan. Software intinya adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah innahu yarak. Anda beribadah seakan-akan Anda melihat Allah. Ka'annaka tarah, seakan-akan Anda melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau Anda tidak bisa merasakan Anda melihat Allah, ingat fa innahu yarak. Ingat Allah melihat kita. Inilah komitmen kita, perjanjian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Anda bisa berbohong kepada manusia, bisa berbohong kepada mengkhianati manusia. Anda bisa menipu orang, masukkan harta Anda 1 sen ke sini, orang tidak tahu. Tapi Allah yang Maha tahu. Maka dalam hal ini kita harus tahu, hidup itu komitmennya bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita melakukan kebaikan, yakinlah apa yang Anda lakukan Allah. Allah, Allah, Allah. Maka ada istilah fi sabilillah, di jalan Allah, ada istilah lillah. Sesungguhnya orang yang berbuat baik, tapi bukan lillah, itu sebetulnya bukan di jalan Allah. Walaupun di mata manusia dia di jalan Allah. Dia ikut berperang di jalan Allah, tapi supaya dibilang liqal annaka jari, supaya kamu dibilang kamu adalah seorang pemberani, pahlawan yang berani, maka sesungguhnya dia tidak di jalan Allah, walaupun di mata manusia di jalan Allah. Anda membangun rumah sakit untuk orang-orang miskin, membangun pesantren, tapi hati kita yang tahu hanya Allah. Apakah hanya untuk menunjukkan who am I, siapa saya berjasa, maka di mata manusia dia fi sabilillah di jalan Allah, karena dia sudah bangun pondok pesantren, dia sudah bangun malazil aitam, yaitu asrama-asrama ataupun panti-panti asuhan, dia sudah membangun jembatan, di mata manusia, padahal di mata Allah dia bukan fi sabilillah. Kenapa? Karena tidak lillah. Maka ihsan di sini sangat penting sekali dalam berbuat baik. Termasuk ibu-ibu di sini, mayoritas ibu-ibu, walaupun di situ ada bapak-bapak. Perhatikan apa yang kita lakukan buat suami kita. Apakah iya suami saya na'budu wa iya suami saya nasta'in? Yang penting suami saya senang. Tidak. Kalau suami Anda melanggar, ingatkan, ini tidak boleh. Maka yang terjadi zaman sekarang adalah irda'un nas. Mencari ridha manusia. Bukan irda Allah, bukan mencari ridha Allah. Kalau Anda di dalam hati Anda ridha Allah, mencari ridha Allah, insya Allah kita akan mendapatkan namanya an-nafsul mutmainnah. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mencari ridha Allah. Kita harus menjadi mutiara di mata Allah.
Kita harus menjadi permata di mata Allah. Kita harus menjadi mulia di mata Allah. Walaupun di mata manusia kita menjadi hina. Walaupun di mata manusia kita dicaci maki. Mungkin bisa jadi yang mencaci maki kita, menghina kita adalah istri kita sendiri, suami kita sendiri, anak kita sendiri. Bisa jadi yang mencaci maki kita adalah orang-orang yang kita cintai. Bisa jadi kita sedang membangun kepercayaan di keluarga kita. Bahkan keluarga kita tidak percaya dengan kita. Na'udzubillah. Bahkan dia disakiti. Ini bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT. Di dalam hati kita adakah Allah atau tidak ada Allah? Di dalam hati kita apakah betul-betul mencintai Allah atau mencintai manusia? Betapa banyak orang tua saking sayang pada anaknya. Anaknya tidak sholat, biasa-biasa saja. Pagi, siang, sore, malam tidak sholat. Itu namanya mencintai siapa? Mencintai anak melebihi daripada cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang tua melihat anaknya tidak berhijab sementara dia sudah akil balik wanita. Daripada nanti ribut, ya sudahlah. Ujungnya daripada nanti ribut. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dibiarkan. Itu menunjukkan dia cinta Allah, cinta manusia melebihi daripada cinta Allah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang betul-betul tulus karena Allah. Maka ketika kita berbuat baik, lihat apakah saya betul-betul karena Allah atau tidak. Ketika kita berbuat baik karena Allah, kita harus menjadi mutiara di mata Allah, walaupun menjadi hina, sangat hina di mata manusia. Saya tanya, ketika zaman Nabi Musa yang menguasai saat itu siapa? Fir'aun mengatakan aku Tuhan. Ketika dia mengatakan saya Tuhan, dia punya segalanya. Maka dihina namanya Nabi Musa dihina. Kalau zaman sekarang mungkin sosial media dikuasai oleh Barat. Islam dihina terus. Islam itu teroris, Islam itu pokoknya jelek semua. Image tentang Islam buruk sekali. Ya, penguasa dia punya segala sesuatu. Nah, ketika seandainya kita hidup di zaman itu, apakah kita mengikuti yang mana? Tergantung masukan. Kalau masukannya tidak baik, maka kita mungkin anti Nabi Musa. Ini orang mau mengambil kekuasaan. Padahal dia adalah seorang Rasul. Posisi kita saat waktu ada Korun, mungkin kita karena dia hartanya begitu banyak, image-nya bagus, indah. Justru image terhadap Musa jelek. Dibilang Nabi Musa berzina, Nabi Musa luar biasa lah penghinaan. Diskenariokan oleh Korun, dia punya duit. Cari perempuan yang cantik-cantik, nanti kamu saya bayar. Katakan bosnya saya berhubungan berzina dengan Musa untuk menjatuhkan. Kesan ini dibikin. Nah, kalau kita hidup saat itu, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang hoax, mana yang betul. Informasi ini menguasai pikiran kita. Subhanallah. Nabi tetap dia berbuat baik, walaupun dihina, disakiti, dicaci maki. Dibilang dia orang gila, dibilang dia tukang sihir, macam-macam hinaannya. Para nabi dan rasul dihina, kenapa? Dia tetap berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baiknya adalah because of Allah. Di situ yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun akhlak Anda, semulia apapun akhlak Anda, udahlah pokoknya cakep banget lah, tetap aja ada yang nggak suka, ada yang diomongin, pasti. Itu udah pastilah. Saya ngajar di Masjid Al-Hikmah, ngajar Quran, ada yang nggak suka, biasa, nggak usah pikirin. Hal itu biasa dalam kehidupan gitu. Nah, Anda irda'un nas ghayatan lan tudrak, supaya orang senang semua, itu hal yang mustahil Anda gapai. Yang hidup adalah kita menjadi mutiara di mata Allah, menjadi permata di mata Allah, jadi mulia di mata Allah, walaupun hina di mata manusia. Itu orang-orang yang disebut dengan muhsin. Kemarin kita sudah bahas orang-orang muhsin, wal kadhimin wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsin, sudah kita bahas.
Ada orang yang menyakitinya, menghinanya. Dia menahan amarah. Menahan amarah itu bukan berarti dia tidak marah. Menahan berarti ada gejolak dalam hatinya. Ini membara dia tahan. Wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dia maafkan walaupun ini sakit hati. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bahkan bukan saja memaafkan, tapi dia berbuat baik. Masya Allah. Maka dikatakan Allah cinta kepada orang ini. Dia melakukan itu karena aku, walaupun hina di mata manusia. Udah gak ada lagi harga dirinya, gak ada lagi. Tapi hambaku ini, dia melakukan karena aku. Allah tahu siapa yang muhsin. Coba perhatikan kisah para nabi dan rasul dan orang-orang semua dihina. Gak ada. Kalau Anda menjadi seorang ulama, maunya dipuji-puji terus, Anda bukan ulama mungkin. Di mata manusia mungkin ulama. Kalau Anda haus akan dipuji manusia dan tidak ada hinaan, harus dilihat apakah Anda pujian ini ada yang salah. Semua inna asyaddan nasi balan al-anbiya. Sungguhnya manusia yang paling banyak musibah dan balaannya, ujiannya, disakiti, dicaci maki adalah para nabi dan rasul dan orang-orang saleh dan orang-orang saleh. Hadis Rasulullah. Ada kritikan ketika saya bikin status. Ini status, jadilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadilah Anda orang-orang yang harum di mata Allah, mulia di mata Allah. Apa? Walaupun Anda menjadi hina di mata manusia. Dikritik, Pak Ustadz, saya nggak setuju dengan status itu. Harusnya kita mulia di mata Allah dan di mata manusia. Bukankah Islam menganjurkan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, bukan masalah akhirat saja tapi dunia juga harus baik. Subhanallah. Ini hidup itu niatnya bukan mencari kemuliaan di mata manusia. Pegang kata-kata ini. Hidup itu bukan supaya Anda indah di mata manusia. Pegang kata-kata ini. Anda bisa salah gitu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa betapa banyak perilaku kita ini kadangkala kebalik-balik dalam hidup ini. Kenapa saya katakan kebalik-balik? Karena yang kita lakukan tanpa kita sadari gitu kan. Tanpa kita sadari kita melakukan sesuatu itu bukan karena Allah tapi kita karena manusia. Ini ihsannya hilang. Walaupun itu ihsan di mata manusia, itu ihsan berbuat baik, dia berbuat baik. Mohon maaf. Anda bikin teh, bikin apalah kopi untuk suami Anda. Coba hati Anda yang paling dalam, because of manusia kah? Irda'an nas ataupun irda'illah? Ataupun mencari ridha Allah. Coba lihat, coba perhatikan. Bikin teh. Dari sini kita lihat, nah ketika suaminya Anda buat kesalahan, Anda nggak mau bikin teh lagi kan? Kenapa? Gedeknya luar biasa. Ini yang dilihat oleh Allah. Kenapa redaksi Al-Quranul Karim di dalam surat Ali Imran 133, 134 yang kemarin kita bahas dibenturkan. Anda berbuat baik dengan orang yang nyakitin Anda, dibenturin. Kalau Anda berbuat baik kepada orang baik, biasa-biasa saja. Seandainya ini saya baca, Ibu Novi berbuat baik kepada Ibu Arman, baik. Ibu Arman baik, Ibu Novi baik. Berbuat baik lagi kepada Ibu Winnie. Ibu ini baik kepada Bu Arman. Semua orang baik ini. Dan seterusnya. Ini saya baca di partisipan nama-nama. Ya orang baik. Apa kabar? Sehat. Itu berbuat baik. Iya berbuat baik. Enggak, itu ihsannya, itu ihsan namanya. Tetapi ihsan yang kemarin kita bahas adalah ketika Anda berbuat baik kepada yang nyakitin. Waduh. Si X datang ke sini. Saya udah nahan air mata. Hati ini udah mau nangis. Anaknya Masya Allah. Tentu dia bawa anaknya karena punya masalah. Gitu. Yang terjadi, anak galak luar biasa. Galak memang. Saya bilang, kamu gak boleh berbuat begitu. Oh. Saya bilang, astagfirullah.
Coba betapa tulusnya ibu ini tetap berbuat baik. Karena fitrah di dalam diri ibu itu dari Allah. Allah yang ngasih fitrah ini. Sehingga dia tetap berbuat baik kepada anak yang berjuang untuk anaknya demi anaknya. Dibela-belain. Saya ngeliat ini. Bahasa kita mungkin, ini ada setannya dalam pikiran anak ini. Dan dia ketika marah-marah itu pun ada justifikasinya. Ada pembenarannya. Lu saya begini kepada mama gara-gara mama. Menurut dia baik, bayangkan. Menurut kita tidak baik. Maka itu barometer kebaikan itu karena Allah. Ibu-ibu saya ini susah-susah gampang. Saya kasih 2 poin yang gampang ya. Ini untuk memudahkan. Kalau Anda berbuat baik sesuai dengan Allah, berbuat baik itu sudah selesai gitu. Kita tahulah berbuat baik. Anda berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, wajar. Lillahi ta'ala, oke. Anda kasih hadiah, Anda kasih senyum. Nah, Anda walaupun ini apa oleh-oleh ini apa dari Bogor, misalnya kemarin kita kasih contoh gitu kan. Apa ini? Roti unyil, makan senang. Walaupun yang kecil, berbuat baik. Selesai. Yang ini, Anda sudah berbuat baik, dilihat lagi oleh Allah. Berbuat baik kepada orang yang nyakitin Anda. Wah, itu dahsyat. Di situ ketahuan, levelnya lebih tinggi lagi. Kalau Anda berbuat baik kepada yang baik, semuanya. Nah, ketika Anda berbuat baik karena manusia, Anda nggak mau lagi yang ini, nggak bisa, ini nggak mampu. Sementara kata-kata Allah mencintai orang-orang berbuat baik, ini ayat itu berbicara di sini, bukan yang di sini. Ibu Novi berbuat baik ke Bu Arman. Bu Arman orang yang baik. Bu Arman berbuat baik kepada Bu Winnie. Bu Winnie baik. Di posisinya di sini. Coba Anda berbuat baik kepada orang yang berseberangan dengan Anda. Itu berat. Kenapa? Karena Anda sudah hina di mata orang ini. Sudah tidak ada artinya apa-apa. Sudah tidak ada, pokoknya nggak ada harganya lah. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mulia di mata Allah. Walaupun kita hina di mata manusia. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kita berbuat keadilan, niatnya baik, tapi orang lain belum tentu niat itu adil. Perspektifnya berbeda-beda gitu. Tergantung kacamatanya. Tidak bisa Anda kacamata manusia, murni manusia. Walaupun kadang-kala secara logika sederhana, logik loh. Iya logik. Tapi kalau menurut Allah tidak demikian, udah, enggak. Oh ya, iya. Berarti Islam tidak logik, Islam logik gitu kan. Karena menurut ini logis, menurut ini logis gitu. Saya tanya Bapak-bapak Ibu cinta Allah SWT, apakah setan ketika menolak perintah Allah, sujud kepada kamu, oh saya tidak mau sujud, emang siapa dia? Saya diciptakan dari api, diciptakan dari tanah. Logik, iya. Derajatnya di atas, dia dari api, yang ini dari tanah. Saya senior, saya sudah sekian ribu tahun di surga, dia baru diciptakan kemarin manusia. Masa saya hormat senior kepada junior, kira-kira gitulah, dan seterusnya. Ada pembenarannya. Tapi itu tidak benar di mata Allah Azza wa Jalla. Harga coba, subhanallah. Anda tidak mengerti kecuali mengalaminya kadang-kadang. Coba sekarang, mohon maaf, na'udzubillah. Coba pahami logika setan, iblis. Salah paham, jangan salah paham. Iya ya, harga diri saya di mana? Harga diri saya di mana? Saya ini siapa, kamu ini siapa? Berbicara harga diri aja. Harga diri saya diinjak-injak. Saya ini dari api. Saya sudah senior ribuan tahun. Jutaan tahun ini baru kemarin diciptakan namanya manusia itu Adam. Dari tanah lagi. Masa saya harus hormat, sujud, usjudu li Adam, sujudlah kalian pada Adam. Ini nggak make sense gitu. Itu logika siapa? Iblis. Logika iblis begitu. Tapi menurut Allah tidak, itu salah. Tapi dia pembenaran, tabrir, justifikasi kalau. Menurut di kalangan iblis kita mulia dong, di apaan? Loh kalau kita sujud kita hina. Jadi kemuliaan dan kehinaan itu di mata iblis adalah ketika kita nolak perintah Allah, itu adalah mulia.
Ketika kita tunduk Allah, kita jadi hina. Itu kacamata saya, kacamata iblis. Kacamata iblis. Reasonnya apa? Sangat kuat dasarnya. Apa itu? Api. Api sama tanah. Iya, kerenan api. Tanah itu di bawah, api itu selalu ke atas. Masa atasan tunduk pada bawahan? Senioritas juga begitu. Kita lebih senior daripada daripada manusia ini. Wah, hancur hati kita. Kenapa? Kita dari api, lebih hebat, disuruh sujud kepada manusia apa-apaan, berontak. Aturan Allah, Anda berontak terhadap aturan Allah. Kenapa? Atas nama harga diri. Maka ketika kita di hidup itu mengejar ridho Allahnya, kita kejar ridho Allahnya, kadangkala kita sendiri merasa hina di mata manusia. Kita sendiri, iya. Ini intermezzo saja. Saya keluar tahun 80-an, kemudian ada kesempatan untuk ada kegiatan pentas budaya ini di luar gitu kan. Tiba-tiba saya masuk di kayak beda negara ini, yang mana di situ mayoritas Muslim gitu. Taruhlah di New York, tapi waktu itu bukan di New York. Jadi waktu itu bukan di New York. Saya lihat ada orang-orang teman-teman kita dia Muslim. Waktu zuhur tidak sholat, waktu asar tidak sholat, waktu maghrib tidak sholat. Sebenarnya ini gimana? Saya sholat aja. Orang-orang pada lihat, gimana nggak ada tempat sholat? Dia pakai koran. Waktu di Foggia waktu itu tahun 91 di Italia, saya tempat ini nggak ada, memang nggak ada tempat sholat. Waktu itu saya dari Napoli ke Foggia, nggak ada tempat, emang nggak ada tempat sholat. Kalau toilet banyak gitu, kalau restroom banyak, udah wudhu. Sholat di mana nggak ada, mojok saya sholat. Itu tahun 91. Apa yang terjadi? Orang-orang pada ngeliatin. Ini apa ini? Pada nonton ini. Kalau Anda mungkin ada yang nyeletuk, bikin malu aja. Yuk malu dengan saya, ya sudah nggak usah jadi kawan. Kira-kira gitu. Bikin malu gimana? Di mata Allah mulia, di mata manusia kita hina. Gitu. Subhanallah. Ini terasa kalau kita di negara yang minoritas Muslim, gitu kan. Mungkin kalau di New York sudah, Masya Allah, di sini ada masjid-masjid ratusan gitu kan. Imam masjid New York itu ratusan. Jadi makanan halal udah banyak di mana-mana. Jadi mungkin agak familiar Islam. Saya tidak tahu kalau kondisi Amerika mungkin 20 tahun yang lalu. Saya tidak tinggal di sini. Nah, sekarang mungkin kalau orang sholat di pinggir jalan hal yang biasa mungkin. Karena saya tidak tinggal di sini. Saya alami, mungkin di mata kita sendiri, jadi malu. Malu gimana? Harga diri kita di mata Allah bukan di mata manusia. Kadang-kala bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT, kita ini lupa hidup itu mengagungkan Allah. Kenapa Anda malu? Kenapa? Karena Anda mengagungkan diri kita sendiri. Kita membesarkan siapa saya. Jelas lah kalau Anda mengagungkan siapa saya akan ada ragu. Maka ada istilah, Ustaz, kenapa Anda tulis status itu mulia di mata Allah, tapi hina di mata manusia? Harusnya dua-duanya dong. Mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Saya bilang, tidak. Selama Anda sudah niat untuk jadi mulia di mata manusia, sudah salah. Niatnya sudah salah. Niatnya sudah salah. Yuk kita bikin kegiatan masjid ini, bla 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 bla, supaya ngalahin masjid sana. Niatnya sedang untuk ngalahin masjid sana, gimana ceritanya? Padahal dia kegiatan masjid itu bagus. Untuk ngalahin, ini gimana ceritanya ngalahin? Harusnya kita bikin kegiatan sebaik mungkin di masjid ini. Kalau perlu kita berkolaborasi dengan masjid-masjid yang lain. Kan keren. Judulnya sudah untuk ngalahin ini. Niatnya udah benar gitu. Kembali lagi tadi. Ketika kita berbuat baik di mata Allah, sudah konsekuensinya Anda hina di mata manusia yang bertentangan dengan Allah.
Baik manusia itu orang dekat kita sendiri. Anak kita, istri kita, suami kita. Ketika kacamata mereka tidak pakai kacamata Allah, dia akan menentang kita. Pasti menentang kita. Tetapi Anda ketika mencari ridho Allah, tetap Anda akan jadi mutiara di mata manusia yang soleh. Maka manusia itu, kita ini tetap ketika kita dijadikan Allah di atas segalanya. Allah, dikit-dikit Allah. Dihina, disakiti orang. Yang menghina kita itu sungguhnya dengan kacamata, bukan kacamata Allah, kacamata nafsunya, kacamata harga dirinya. Anda pikir iblis merasa hina? Oh enggak, padahal redaksi Al-Quran, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan hina. Iblis mulia kerenan kita, gitu kan? Mau kita dari api, dia masih merasa mulia di mata yang maksiat. Gitu. Maka ketika kita berihsan, berbuat baik, itu because of Allah. Orang menghina nggak ngaruh. Lihat yang kemarin kita bahas. Disakiti, dihina, dicaci maki, dikhianati. Dia menahan amarah. Dia maafkan. Dia berbuat baik. Wah, dahsyat. Baru ngerti, turunlah cinta Allah. Maka manusia ini aku cintai karena dia betul-betul melakukan karena aku. Buktinya orang menyakitin, dia tetap melakukan karena aku, bukan karena manusia ini. Itu namanya nilai-nilai proaktif. Subhanallah. Maka ihsan tidak cukup hanya memahami, berbuat baik. Ihsan, terjemahan orang Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oh, berbuat baik. Oke, berbuat baik sini. Apa kabar? Sedekah ini. Giliran enggak usah. Apa itu? Subhanallah. Ini apa nih gitu? Anda tidak mau berbuat baik kepada dia? Iya, orang kayak gitu. Seandainya dia hina, suka mabok, suka narkoba, hina orang. Halo, dia mabok narkoba atau tatoan di sini, tato semuanya. Bisa jadi dia taubat dan lebih soleh dari Anda. Kan gitu cara lihatnya. Tetap Anda berbuat baik, hanya Allah yang menilai. Saya tuh kadang-kadang melihat kisah-kisah Nabi dan Rasul baca buku. Ini gimana? Saya harus sampai level ini. Ternyata susah. Masukkan hati kita. Allahumma alhimni rushdi. Wa'idhi min syarri nafsi. Ya Allah. Pancarkan guidance engkau. Bimbingan engkau dalam diriku. Ya Allah. Kasih kecerdasan untuk ikuti jalanmu. Lindungilah aku ya Allah dari kejahatan, kejelekan diri sendiri. Dalam diri kita itu ada kejelekan namanya fujur. Oke, selesailah ini. Ini penting. Ibu-ibu yang cinta Allah SWT ini amat sangat penting. Gitu. Saya kasih kata kunci. Mungkin ini subjektif, sangat subjektif. Bisa benar, bisa salah. Kalau Anda sudah mulai marah dan tidak produktif untuk berbuat kebaikan, ingat, itu sudah tanda bahwa Anda sedang disiksa oleh Allah. Saya ulangi lagi kata-kata. Kita marah, akhirnya kita tidak produktif, berhenti. Berarti Anda sedang disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada Allah di dalam hati kita. Orang yang baperan, gampang tersinggung, marah mulu, ngomel mulu. Apa sih? Maksudnya apa? Enak aja. Kayak gitu. Dia sedang disiksa oleh Allah karena tidak ada hatinya, tidak ada Allah. Kenapa? Di dalam hatinya adalah saya. Yang terjadi adalah perpecahan. Yang terjadi itu perpecahan. Ribut. Pasti ributnya. Tapi kalau di sini ada Allah gitu kan. Di sini ada Allah. Walaupun ini terjadi dalam diri kita rasa kesel karena baperan bahwa perasaan-perasaan kita sudah diaduk-aduk, diobok-obok, kita tetap berbuat baik. Kenapa? Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Dan Allah tahu. Allah tahu. Apapun yang terbesit dalam hati kita, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia. Apapun yang terbesit dalam hati dan pikiran manusia, kami mengetahuinya, tahu. Kadang-kadang kita ngobrol, kenapa Ceng? Aku gini. Sabar sih. Kamu gak ngerti perasaan saya sih. Sabar. Coba kamu jadi aku. Siapa yang mau jadi dia? Gitu kan. Kadang-kadang tuh, coba perasaan aku. Coba. Jadi, subhanallah.
Maka itu, ini saya tidak berbicara secara teori, gitu. Tapi Allah tahu isi hati manusia. Para nabi dan rasul sejak awal tuh udah dihina, disakiti, diteror. Dari bayi aja udah ada yang mau bunuh gitu kan. Dari bayi aja udah mau bunuh. Nabi Musa sampai ditaruh di sungai gitu kan. Nabi Ibrahim sampai ditaruh di goa, karena semua baru bayi aja udah mau dibunuh, bayangin. Nabi Muhammad SAW yang mau membunuh 100 orang, 2 orang, 3 orang lebih, 100 orang lebih, 1000 orang lebih, 2000 orang lebih, 3000 orang lebih, 10.000 orang lebih. Perang Khandaq itu puluhan ribu yang mau bunuh Nabi. Terus kita, ada nggak mau bunuh kita? Tanyakan diri. Anda dihina doang, belum mau sampai level mau dibunuh. Gitu kan? Disinilah pentingnya kita belajar ihsannya para nabi dan rasul. Bagaimana mereka bisa ihsan. Gitu. Saya sampai detik ini masih belajar. Gimana caranya? Gitu. Gimana caranya? Supaya kita menjadi orang-orang yang muhsinin. Oke, di ihsan dalam arti yang luas adalah berbuat baik, beramal dan beribadah. Jadi ketika kita beribadah, rasakan kita bersama dengan Allah. Ketika kita beramal, berinteraksi sosial, rasakan Anda bersama. Ketika Anda bersama Allah, nih lihat nih. Apa yang kita lakukan harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Karena kita merasa diuji oleh Allah. Ini contoh, maaf Bang. di kajian di Zoom yang level tajwid gitu kan ada Al-Barki level dari 0 dengan level tajwid. Saya bilang oke, kita akan ada ujian dari awal Juli ya, kita ujian. Awal Juli udah mulai ujian. Silakan Ibu baca. Saya koreksi. Ada berapa kriteria? Kriteria pertama nyambung huruf, kelancaran nyambung huruf. Yang kedua tajwid, 3 tajwid, 4 tajwid, 5 tajwid, 6 tajwid. Saya bagi kriteria. Madnya, ini berapa ketukan, saya hitung, ada yang 2 ketukan, ada yang 4 ketukan. Idghamnya, ikhfa'nya. Idghamnya udah benar, tapi tidak ditahan, tidak ada 2 ketukan. Ikhfa'nya udah benar, tapi enggak ditahan. Pun koreksi. Terus, sampai yang terakhir, makharijul huruf. Oke, siap, baca. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang tadinya belepetan, malah benar semuanya. Yang tadinya jelek, yang tadinya enggak benar, ini pada bagus. Jadi bagus semuanya. Kenapa? Karena dia sadar, ini diuji nih. Ujian. Disungguh-sungguh dia. Karena dia merasa dinilai. Maka itu kalau kita lihat Bapak-Bapak Ibu, kata-kata ihsan di dalam Al-Quran dan hadis, subhanallah. Itu adalah berbuat yang terbaik. Yang terbaik. Kenapa? Dinilai. Nah kita kan lucu, dinilainya oleh manusia, santai aja. Ketika saya bilang, loh ini kok jadi bagus semua. Coba saya tidak mengatakan, ujian nggak usah, nggak ada ujian. Banyak salah tuh. Bacanya banyak yang salah. Tapi ketika, diujinya, apa yang diuji? Yang satu, ini saya uji. Sampai makharijul ain. A, I, U, H, H. Jadi benar semua. Jadi ya maksud saya jauh lebih sempurna merasa diuji daripada kalau nggak diuji. Anda nyetir mobil, udah bisa. Kemudian mau nyari SIM. Surat izin mengemudi di sini berandai-andai. Pasti diuji, wis. Serius dong, ujian. Lampu merah, rem, gitu. Beda-beda. Maka kata-kata ihsan di dalam ayat-ayat Al-Quran, subhanallah. Kita harus memahami betapa banyak redaksi-redaksi dalam Al-Quran berbicara tentang ihsan. Ternyata bukan hanya berbuat baik, tapi yang terbaik. Bahkan redaksi Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah sudah menentukan kebajikan, kebaikan, ihsan terhadap segala sesuatu. Wa idza qataltum, kalau Anda mau menyembelih, sembelihan, fahsinul qatl. Sembelihlah dengan yang terbaik. Wa idza dzabhtum fahsinul dzabh. Kalau mau menyembelih yang terbaik. Wa lihadda ahadukum syafaratahu. Nah, maka pisau ini harus diasah. Dan dzabihahnya harus dalam keadaan rileks, santai, supaya tidak terjadi beban. Subhanallah, ini dahsyat redaksi Al-Quran dalam hadis ini. Jadi, wa idza dzabhtum, kalau Anda mau menyembelih, sembelih yang baik. Kita mentang-mentang dibolehkan menyembelih kambing ataupun ayam ataupun dibolehkan menyembelih ya sembelih-sembelihan dihalalkan atau sapi sembarang. Ini belum tajam. Paksa Anda menyiksa, nggak boleh. Gitu.
Di dalam hadis itu nggak boleh, haram hukumnya Anda menyiksa. Yang tadi saya sudah bacakan, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh kita berbuat keadilan dan berbuat baik. Berbuat baik ini yang terbaik. Berbuat baik itu berbuat baik yang terbaik, bukan hanya berbuat baik tapi yang terbaik. Maka itu redaksi hadis, innallaha, sungguhnya Allah idza yuhibbu idza amila amalan, sangat mencintai seorang apabila mengerjakan ayyutqinahu, betul-betul disungguh-sungguh dia melakukan perbuatan itu dengan penuh dengan itkon, dengan baik, yang terbaik. Orang Islam dalam berbuat kebajikan kadang-kala yang penting berbuat baik, enggak bisa. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Dalam Islam harus yang terbaik. Bagaimana Anda berbuat yang terbaik? Lakukan yang terbaik. Saya mengajar, yang penting ngajarlah, terserah, santai aja lah. Enggak begitu, Anda ngajar yang terbaik. Itu namanya ihsan dalam Islam. Maka ketika kita melakukan yang terbaik, akan tumbuh apabila Anda karena Allah. Bukan hanya mengajar. Saya berbuat yang terbaik kepada istri saya, kepada anak saya, pada suami saya. Yang terbaik, bukan hanya berbuat baik. Subhanallah. Saya ulangi lagi, ketika kita berbuat yang terbaik kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, lihat hanya karena diri kita atau karena Allah. Ini saya sedihnya luar biasa ketika orang itu berbuat bukan karena Allah, tapi karena manusia. Anak tidak sholat. Ibu itu bisa santai, bisa tidur, bisa makan nyantai, makan, minum. Anaknya tidak sholat. Yang penting baiklah, yang penting anak-anak saya senang sama saya, tidak sholat. Ada suami Anda tidak sholat, Anda biarkan. Itu keluar di jalan Allah, Anda biarkan. Anda harus mengajak mereka. Ku anfusakum ahlikum nar. Jaga diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Daripada nanti berantem, yang penting dia senang. Bukan yang penting istri kita senang, suami kita senang, anak kita senang. Sesuai dengan Allah atau tidak sesuai dengan Allah. Itu aturan memang gitu. Itu yang disebut dengan ihsan. Anda mutiara di mata anak Anda. Oh, my mom, bla 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 bla. Mutiara di mata anak Anda. Kenapa? Anda membiarkan dia tidak sholat. Tapi ketika Anda sholat, akhirnya benturan dengan anak. Benturan dengan anak, ribut. Wah, Anda jadi hina di mata anak, tapi mulia di mata Allah. Tapi ingat, ila sabili rabbika bil hikmah, ajak dengan bijak. Bukan ajak yang penting, sholat. Enggak begitu, dengan bijak. Saya tidak akan bahas caranya. Tapi bagaimana Anda menjadi mutiara di mata Allah, walaupun hina di mata manusia. Kita udah mulia di mata Allah, dihina. Anak kita menghina tadi malam, aduh sedih sekali saya. Di mata, maki-maki. Sebenarnya anak kacau banget. Dihina sekali di mata keluarganya sendiri. Saya bilang, hai, nggak boleh begitu. Wah, saya dihina. Apa loh kasar gitu? Nggak ada akhlak sama sekali, nggak ada akhlak. Bukan karena Allah, karena nafsu. Bahkan ada nih lebih parah lagi, ada pengajian keren banget. Ini pengajian merasa sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Pada ustadznya, ditunduk. Pada ustadznya, ustadz bid'ah. Nggak ada respect-respectnya tuh. Datang ke masjid ini, cek aja. Oh, bukan ustadz kita itu. Nggak ada respect-respectnya. Cek aja. Bukan saya minta dihormati, bukan. Dia tidak akan respect pada pengajian apapun kecuali pengajian dirinya sendiri. Itu pengajian. Anda mencari ridho manusia atau ridho Allah. Maka kacamata kita dalam berbuat baik itu because of Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita hina di mata manusia, yang penting mulia di mata Allah. Coba bayangkan, Anda lihat hinaan terhadap Nabi, itu Quran buka. Nabi dibilang gini. Nah, tadi saya bilang Nabi Musa aja dibilang penzina. Nabi Musa diekspos. Gitu. Dibilang gila, dibilang tukang sihir, macam-macam. Hinanya luar biasa. Dia tetap berbuat baik. Diskenarikan oleh Korun, gimana untuk menghancurkan image-nya Nabi Musa. Begitulah murkanya Allah, akhirnya ditenggelamkan, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka zaman sekarang mencari harta karun. Itu kisah Korun. Dia bikin skenario supaya menghinakan Nabi Musa. Jadi ketika kita hina di mata manusia, nggak ada masalah, yang penting mulia di mata Allah. Katakan, ini susah kecuali memang ada Allah di sini. Kalau kita ada Allah di sini, Anda tetap berbuat baik karena Allah. Walaupun Anda disakiti, dihina, tapi walaupun ini udah hancur lebur. Saya yakin tadi
Bukan tadi. Adalah orang itu, saya yakin ini ibu dulu hancur sehancur, nangis dia, nangis. Ustaz, ya Allah. Saya tahu hancurnya sehancur-hancurnya. Dimaki-maki, galaknya luar biasa ini anak. Aduh. Setelah saya beberapa bulan di sini, kasus anak ini berat-berat di sini menurut saya. Rata-rata melawan orang tua, melawan Allah, mengarah pada ateisme. Ini masjid di New York ini harus punya konsep menyelesaikan kasus ini semua. Nggak bisa hanya pendekatan ceramah tok gitu, harus punya konsep bagaimana approach terhadap anak, bagaimana pendidikan gitu. Itu pun alhamdulillah orang tuanya sudah mau ke masjid gitu, tempat cari solusi gitu. Kadang-kadang kan curhatnya kepada orang, bukan kepada Allah dan Rasul. Curhat kepada orang, orangnya jauh dari agama, walah tambah rusak gitu. Jadi ini saya gimana caranya supaya kita ini melakukan sesuatu terus berbuat baik karena Allah. Allahumma alhimni rusdi, ilhamkan kepadaku bimbinganmu. Wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari diriku sendiri. Di dalam diri kita ada nafsu yang berbahaya, ngajak maksiat. Ini hati-hati. Halo ibu-ibu, hati-hati. Sehebat apapun ibadah kita, sedahsyat apapun ibadah kita, mau Anda puasa setiap hari, mau Anda tetap aja di dalam diri kita ada nafsu yang buruk dan kita harus menjaga diri kita. A'idni, lindungi aku ya Allah, min syarri nafsi, dari keburukan diriku. Itu gampang, nggak sampai 3 detik. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Itu nggak sampai 3 detik. Apa susahnya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu zikiran yang pendek-pendek semua tuh, nggak ada yang panjang. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu nggak sampai 3 detik. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Nggak ada sampai 3 detik, nggak sampai. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nggak sampai 3 detik. 3 detik nggak sampai. Anda baca itu. Sehingga hati kita ini dijaga dari keburukan diri kita. Walaupun dari level ustadz sekalipun, imam besar sekalipun, dia manusia, punya nafsu. Nah, nafsu ini berbahaya, berkolaborasi dengan syaitan. Maka hilanglah ihsan, berbuat baik hilang. Berbuat baiknya pun karena dirinya sendiri. Visi kita itu karena Allah. Ke depan tuh kita kembali kepada Allah. Kembali pada Allah adalah akhirat. Baik, saya akan bercerita tentang ihsan. Betapa manusia di mata Allah, kita betapa yang penting mulia di mata Allah, walaupun hina, caci maki, sehina-hinanya di mata manusia. Kisahnya begini, dan ini sangat terkenal, sampai menjadi buku, judulnya Aina Allah, di buku bahasa Arab, dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Artinya di manakah Allah. Jadi judul buku. Kalau baca itu diulang-ulang mesti menitikkan air mata. Walaupun singkat dan kita hafal kisahnya. Tapi dengan hati, ya Allah aku ingin seperti ini. Kisahnya ketika Umar sebagai khalifah. Dia sidak kalau melihat bawah dia. Kontrol di bawah, rakyatnya kontrol. Maka itu Umar itu seringnya tidur di bawah pohon. Mau mendengar curhatan umatnya. Rakyatnya seperti apa. Selalu dia nyamar. Karena kalau dulu kan nggak zaman sekarang siapa presiden tahu wajahnya. Oh zaman dulu kan wajah Umar itu kayak apa, kan nggak ada foto, nggak ada. Dia tidak tahu yang ngobrol ini, dia lagi ngobrol ini dengan khalifah, dengan presiden. Kalau zaman sekarang presiden, wajahnya nggak ada yang tahu. Makanya tuh Umar tuh ke pasar, kemana, ngontrol. Ke pelosok-pelosok dilihat, dia penguasa. Suatu hari ngetes, Gulaman tuh umur-umur belasan lah ya. Ini budak, dia kerjanya cuma pengembala. Nih pasti kisah ini sudah sangat tenar ya. Kerjanya mengembala kambing gitu. Gembala kambing, kerja dites sama Umar. Ini orang ini bener nggak nih? Penggembala. Apaan? Dia tidak tahu depannya adalah Umar, presiden, khalifah. Kamu jual nggak ini kambing? Saya beli. Oh enggak, saya tidak.
tidak diamanatkan untuk menjual kambing ini. Kambingnya banyak. Saya beli. Enggak, saya tidak. Kamu untung. Bahasa gaulnya, ente itu jadi keren di mata manusia. Ente dapat uang. Bos kamu nggak tahu kambingnya banyak, nggak mungkin dia ngitung kambing. Saking banyaknya nggak mungkin dia ngitung. Dapat ambil aja uang ini. Gitu. Kalaupun dia hitung ketahuan, bilang aja dimakan serigala. Kalau ketahuan, ada plan A, plan B kan gitu kan. Kalau ketahuan begini kan, udah skenario setan semua. Dicoba ini. Dengan santunnya penggembala anak muda ini di hadapan khalifah, dia tidak tahu di hadapan khalifah. Wahai khalifah, aku tanya satu pertanyaan. Apa itu? Fa'inallah. Langsung merinding Umar bin Khattab. Menitikkan air mata, lemas semuanya. Dia tinggalkan anak itu. Aku bertanya kepada engkau, bukan dia tidak tahu itu sebagai khalifah. Apa? Emang Allah itu ada di mana? Fa'inallah. Ini ihsan yang luar biasa. Dia merasa bersama dengan Allah. Dan selalu mengejar kemuliaan di mata Allah. Dia hina di mata manusia, iya bodoh sekali nggak ngambil uang. Uang dapat, senang, happy, enak. Bikin senang orang, Anda senang, semua senang. Tapi Allah tidak senang. Ainallah. Itu bahasa ainallah itu nancep di sini. Ketika nangislah Umar. Ini uang hebat sekali. Dia kembali, kemudian diinstruksikan untuk memberikan uang kepada anak ini dan dibebaskan dari perbudakannya. Dikasih hadiah. Dia tidak tahu depannya adalah khalifah. Kata-katanya singkat, maka di manakah Allah? Dia merasa bersama Allah. Kita di atas sajadah. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Tapi di manakah Allah? Hilang Allah. Kita dalam keadaan sholat. Menghadap kiblat. Kita tunduk ruku. Kita sujud, tapi hati kita tidak bersama Allah, maka tidak berihsan dalam beribadah. Kadang-kadang kita tahu kita cari doa, nafsunya di atas Allah. Yang penting saya senang, nggak ada tuh Allah. Maka disebut dengan habaan mansura. Ingat tuh kata-kata itu, habaan mansur, yaitu debu yang berserakan. Jadi pernah saya terangkan ketika saya menjelaskan waktu Ramadan. Ada orang yang amal ibadahnya seperti gunung. Puasanya, sholatnya, dahsyat. Nabi yang cerita nih. Tapi ketika di hadapan Allah hancur seperti debu habaan mansur. Kenapa? Karena orang ini ketika dalam keadaan sendirian dia berbuat maksiat. Seakan-akan Allah tidak tahu. Tidak ada ihsan lagi. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Biarlah manusia menghina kita. Biarlah manusia mencaci maki kita. Yang penting mulia di mata Allah. Ada Allah di mata hati kita. Tentu Anda tidak nyaman di hati. Enggak ada yang enggak. Nabi juga manusia menitikkan air mata. Sedih. Ketika ke Taif. Ke Taif. Udah sedih dalam saat itu, sedihnya luar biasa. Amal hazan. Itu tahun kesedihan. Khadijah wafat, pamannya wafat, ditinggalkan. Disebut dengan tahun kesedihan. Sudahlah, mudah-mudahan menghibur. Saya ke Taif lah. Taif itu kan orang-orang baru di sana. Ya, kalau di Jakarta ke puncak lah. Karena Taif itu subur. Tanamannya, tumbuhannya Masya Allah. Kalau ke Taif. Membawa risalah tauhid. Membawa ajaran agama Islam. Apa yang di sana? Disambut dengan apa? Hinaan, cacian, lemparan batu dari anak kecil sampai kakek-kakek, dari yang kecil semua menghina, dicaci maki, dilempar batu sampai berdarah-darah. Manusia yang mulia, Rasulullah SAW, dihina, dicaci maki. Saya ingat kisah itu gimana, Rasul sampai dia lari, ketakutan, udah terlalu banyak darah yang bercucuran, dia lari. Kalau bukan berarti Anda sabar diem aja, larilah. Darah-darah datanglah. Malaikat Jibril, apakah aku tumpahin sebagaimana, aku lemparin batu sebagaimana kaum Lut. Biarin, dia belum paham, dia belum mendapatkan petunjuk. Dia bertahan untuk berbuat baik. Saya ngeliat, ya Rasulullah SAW. Kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini sunnah.
Jadi sunnah itu bukan hanya jenggot doang. Sunnah itu bukan hanya celana cingkrang. Akhlak nomor satu, akhlak. Jenggot udah panjang, udah jenggotan, cingkrang, tapi tidak ada akhlak, tidak respect pada orang Islam, pada seorang ustadz, pada pengajian-pengajian yang dihina. Pengajian masjid ini tidak ikut sunnah, masjid ini ikut sunnah, pengajian ini tidak ikut sunnah, tidak ikut. Dia merasa paling akhlaknya hilang. Dia nggak ngerti belajar apa itu. Itulah kadang-kala setan itu menggunakan kebaikan kedok untuk berbuat maksiat. Kedoknya tuh ikut sunnah Nabi, tapi lain. Saya pernah dengar di sini sholat di masjid Hikmah itu, sebagai sholat imamnya dengan makmumnya di sholat yang lain di kamar, merasa paling benar, imamnya kagak benar. Ini ceritanya begitu. Ini apa? Ini tidak ada akhlak, balik lagi. Jadi Rasulullah SAW walaupun dihina, dia berbuat baik, dia respect. Dia hanya berdoa, ya Allah mereka belum paham, berikan petunjukmu. Kalau kita melihat kisah ini, dia ini dihina, disakiti, dia tetap berbuat baik. Itulah ihsan. Anak muda tadi ketika disodorkan dengan kenikmatan dunia, tidak, di manakah Allah? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, please rasakan Anda bersama Allah. Buktinya dari mana saat kita berzikir, berdiri, duduk, berbaring. Please, kalau Anda belum berzikir, berdiri, duduk, berbaring, maka hilanglah Allah di hati Anda. Anda berbuat baik, berbuat yang terbaik. Karena Allah, karena Allah. Kadang-kala, kok gini sih, kok gini. Tapi Anda enggak setuju. Padahal itu keputusan Allah. Yang gampang deh, yang gampang. Hujan turun, hujan lagi. Itu keputusan Allah. Enggak usah pakai gerutui. Itu aturan Allah, udah enggak usah digerutui. Nah sekarang aturan yang antara kita berinteraksi sosial, kamu harus begini, kamu. Padahal itu aturan Allah. Anda nggak boleh komplain. Itu ikuti aturan Allah. Maka berihsan itu yang terbaik. Kita ini diuji. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basir. Dan akan menjadikan antara satu dan yang lain ujian. Istri menguji suami, suami menguji istri. Kita diuji, anak-anak menguji kita. Ini redaksi Al-Quran. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basir. Menjadikan antara satu dan yang sebagai ujian. Mampukah Anda bersabar? Ingat, Allah melihat. Nah, ketika Allah melihat kita, itu rasa ihsan. Allah melihat aku bersabar karena Allah melihat aku. Dihina manusia, biarinnya Allah melihat aku. Subhanallah. Dihina, disakiti, dicaci maki, Allah melihat apa yang aku lakukan. Anda begini dikira, Allah melihat apa yang aku lakukan. Isu tidak perlu. Anda gak usah pikirkan omongan orang lain. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang omongkan. Subhanallah. Di situ diperbuat ihsan, berbuat tumbuhlah namanya cinta. Saya rasa ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akan, kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, silakan saja. Ya, mudah-mudahan kita tetap yang kita kejar ridha Allah. Walaupun Anda terhina, tercaci maki, sehina-hinanya, yang penting ridha Allah. Rasakan bersama Allah setiap saat berdiri, duduk, atau berbaring, berzikirlah. Nah. Jadi tidak ada merasa hina. Yang penting mulia di mata Allah. Ketika orang-orang itu hina di dunia, tapi dimuliakan di akhirat. Toh ini jadi pahala. Obsesi kita adalah akhirat, bukan dunia. Dunia akan menjadi sebuah kenangan, cerita sekejap mata. Akhirat akan menjadi nyata yang abadi. Mudah-mudahan kita selalu merasa bersama Allah dan kita ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Betapa banyak perbuatan kita review lagi bukan karena Allah. Please kembalikan kepada Allah. Saya lakukan ini karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah. Allah melihat kita berdiri duduk berbaring selalu bersama Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah khair. Pak Ustadz, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Jadi sekarang kita, Masya Allah, kita udah ada di Zoom ini 40 orang Pak Ustadz. Dan di Facebook sekitar 23. Jadi Masya Allah ini hampir 65 orang yang sekarang live bersama kita ya. Alhamdulillah. Untuk yang baru bergabung atau mungkin tadi
bergabung di tengah-tengah ya. Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan bahasan lanjutan mengenai ihsan ya. Subhanallah, saya saringkan sedikit dari Pak Ustadz. Masya Allah, ini kita diingatkan bahwa hidup itu bukan mengikuti keinginan kita, tapi mengikuti keinginan Allah. Walaupun itu akan menjadi kemungkinan akan menjadi hina di mata manusia, tapi kita fokus bahwa kita ingin mulia di mata Allah ya. Dan ini ditekankan ya berkali-kali, subhanallah. Bahwa barometer yang kita pakai adalah syahadat ya. Kita hanya melihat Allah. Dan ini suatu peringatan ya bahwa sekarang ini seringnya ya kita mencari ridho manusia gitu, bukan mencari ridho Allah. Dan bisa jadi kita tidak terasa gitu kan, ini adalah sudah menjadi satu kebiasaan atau sudah menjadi sesuatu yang lumrah gitu ya, bahwa kita hanya memikirkan bagaimana kita di mata orang lain. Pak Ustadz tadi memberikan banyak sekali contoh ya, yang sangat mungkin sangat mengena nih ya, subhanallah. Syaitan sujudnya syaitan pada Adam ya, yang tidak perintah sujud pada Adam yang tidak ditaati oleh syaitan ya. Bahasa Ustaz tadi ini sekali ya, harga diri ya. Kita mungkin ini suatu bahasa yang lumrah ya buat kita. Aduh, dia siapa, gue siapa gitu ya. Tadi bahasa. Kalau dibahas seperti ini kita melihat gitu bahwa syaitan itu emang subhanallah bisa-bisa kita tuh memakai attitude-nya syaitan ya. Ya, masalah senioritas, kita siapa, dia siapa, masa kita begini gitu ya. Ini mengena sekali. Kemudian juga kisah lain ya, tadi yang final Allah yang lalu di mana Allah. Ini mengena sekali juga ya, subhanallah. Begitu kita merasa ada bisikan untuk berbuat sesuatu, maka ini mungkin satu motto yang bisa kita ingat ya, final Allah lalu di manakah Allah. Ustaz menasihati bahwa kalau kita di hati kita ada Allah, maka apapun yang terjadi, walaupun itu negatif, disakiti dan sebagainya, maka seorang yang di hatinya ada Allah akan berbalik pada Allah, akan dibawa kembali kepada Allah, dan paham bahwa Allah tahu segala isi hati kita. Tapi kalau kita marah, kalau reaksi kita marah, kemudian kita berkurang dalam berbuat kebaikan, maka itulah suatu peringatan bahwa mungkin berarti di hati kita tidak ada Allah. Dan itu adalah saat bahwa kita sedang disiksa oleh Allah. Ustaz juga mengingatkan pentingnya belajar ihsannya para nabi dan rasul. Kalau kita merasa kita dihina, maka lihatlah orang yang paling mulia di antara segala umat manusia, maka mereka yang justru paling sering dan paling banyak dihina, bahkan sampai level ingin dihilangkan, dibunuh oleh orang lain. Yang terakhir, bagaimana kita agar bisa merasakan selalu bersama Allah, maka Pak Ustadz menyarankan beberapa step ya. Pertama, biasakanlah bersikir mengingat Allah dalam segala keadaan, berdiri, duduk, dan berbaring. Yang kedua, berbuat baiklah, selalu fokus untuk berbuat baik yang terbaik. Yang ketiga, tidak mengeluh dengan aturan Allah ataupun ketetapan Allah. Yang keempat, bahwa kita kembali mereview perbuatan-perbuatan kita, mana yang tidak untuk Allah, dan kita istighfar dan kembali kepada Allah. Dan terakhir, ingatlah untuk selalu obsesi pada akhirat, karena hidup ini akan berlalu dalam sekejap mata, dan akhiratlah yang abadi. Insyaallah demikian, mungkin mohon maaf ya kurang lebihnya pencarian ini. Insyaallah kami buka untuk pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak. Silakan boleh di-unmute. Unmute sendiri kalau ingin. Assalamualaikum Mbak Winnie dengan Ibu Ami di sini di California. Oh ya, Masya Allah. Silakan. Di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai ihsan, saya mau nanya, andai kata kita memiliki teman, mereka cukup baik, tapi setiap kali kita bertemu yang dia bicarakan adalah ghibah. Bagaimana cara menyikapi hal itu agar dia tidak tersinggung, karena sudah berulang kali diingatkan tapi tidak ada perubahan. Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alihkan ngomongin yang lain. Dia ngomongin makanan, kita ngomongin makanan aja gitu kan. Kasih pertanyaan, bikin sayur asem yang enak gimana sih? Masya Allah. Gitu, dan nanti lama-lama dia ngerti gitu kan. Mesti ngerti gitu. Lagi ngomong,
katanya sampean jago bikin rendangnya gitu kan. Nah, kalau orang Minang kan, ajarin dong. Kita juga kagak mau ngomong masalah rendang gitu kan, mengalihkan pembicaraan gitu kan. Kadang-kala Allah menskenarkan kita untuk tidak berbuat maksiat dengan pengalihan. Seandainya Anda mau berbuat maksiat, tapi Allah menidurkan Anda, harusnya Anda hura-hura ke tempat yang maksiat, akhirnya ketiduran, nggak jadi, kadang-kala dialihkan gitu kan. Itu yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Rasulullah SAW ditidurkan dalam perjalanan gitu kan, waktu masih anak-anak itu kan. Jadi kita tuh butuh pengalihan tuh kadang-kala penting sekali kan. Isra sedih sekali dialihkan, jalan-jalannya gitu kan, supaya hatinya itu terhibur. Nah sama maksiat pun kita alihkan, yang tadinya berupaya kita alihkan. Jangan sampai kita ikutin alur itu sehingga kita tidak ngikutin alur yang ada. Kadang-kala kan kita membahas pembahasan orang, padahal pembahasan itu tidak penting. Mau nggak ada pembahasan yang lain apa kan gitu kira-kira. Bahas itu. Kalau kita sudah nabrak, nggak boleh ngomong tetap aja ngomongin, ya ganti temanya aja. Maka Allahumma shalli Muhammad. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak ke jalan yang benar dengan bijak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah, bukan falyaskut, bukan diam aja. Ada kemungkaran yang kita ngomong gitu. Diingetin. Dia nggak mau, alah udah diam aja. Itu nggak baik, Jam. Alah cuek aja lah, biarin aja. Enggak, biarin aja. Enggak boleh lah, cuek aja. Ya. Itu sering kayak gitu. Amat sangat sering sekali gitu. Waduh, udah nggak kehitung. Nah, udah mau diapain lagi? Ya. Nanti dia akan kembali lagi pada diri sendiri. Lihat, ingat kata-kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. If'al ma syi'ta fa'lam. Berbuat baiklah terserah Anda, tapi ingat engkau akan dibalas dengan perbuatan itu. Tolong hafalkan dan jadikan filsafat hidup kita dan kita wariskan. Wahai anakku, kata-kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia itu dibebaskan berbuat. If'al ma syi'ta fa'lam fa'innaka mujzin bihi. Berbuat terserah Anda, tapi ingat engkau akan dibalas dengan perbuatan itu. Anda gibahin orang, menghina orang, Anda akan terhina sendiri. Gitu. Ingat itu. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Itu harus filsafat hidup kita. Karena itu Al-Quran juga. Ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Anda berbuat baik lagi buat diri Anda, berbuat kebaikan itu. Gitu. Maka itu walaupun kita di bumi, hati kita di langit. Ini akan saya lanjutkan kajian ini nanti insya Allah pada hari pengajian bulanan, ya, insya Allah pada hari Ahad kita gabungkan antara Rabu Halakoh dengan ihsan, kita lanjutkan, materinya masih panjang, ya. Next. Jazakallah khair. Mbak Wini, Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanya nih tentang kita terhadap anak-anak ya Ustaz ya. Tadi kan Ustaz sempat menyebutkan tentang mengajak anak-anak juga untuk berbuat kebaikan. Dan jikalau anak itu menolak Ustaz untuk berbuat ihsan, untuk beribadah kepada Allah, itu apakah kita sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawabannya Ustaz di akhirat nanti? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ini Ibu Mila ya, Ibu Mila dari New York. Baik, kalau anaknya masih kecil, belum waktunya sholat, disuruh sholat dia enggak, ya enggak apa-apa lah. Anak kecil belum akil balik, dia belum puasa, dia belajar puasa, belum puasa, enggak apa-apa lah. Keluarga kita, itu keluarga kita, iya kalau diajarin. Tapi kalau dia enggak mau, ya gimana lagi, apalagi masih kecil, kita fleksibel aja. Ajak dengan bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan bijak. Nggak mau diapain? Kita tidak bisa menguasai. Jangankan anak kepada istri kita, kepada suami kita, kita ajak yang benar. Dia nggak mau diapain lagi? Dia nggak mau. Dibilangin kagak mau. Nah sekarang anak kita sudah akil balik Ustadz. Sudah dewasa. Kita harus mengingatkan. Terus. Tidak ada istilah berhenti dalam berbuat baik. Apakah saya bertanggung jawab di akhirat? Yang dilihat adalah usaha kita, bukan hasil usaha. Saya ulangi lagi. Yang dilihat adalah usaha kita, bukan hasil usaha. Saya tanya, apakah nabi-nabi dan rasul sukses mengislamkan seluruh kabilah, seluruh manusia di muka bumi? Kagak tuh. Lihat, nah ini taruhlah ini sesuatu ya.
sesuatu ini, hai Arifin, ambillah suplemen ini. Kalau nggak dapat, aku kecam engkau. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Yang ada dalam Al-Quran hadis, hai Arifin, berusaha untuk dapat suplemen ini. Kalau tidak Anda dapat suplemen ini, kalau Anda tidak usaha, maka kamu akan aku kecam. Dapat atau tidak dapat, itu urusan aku, urusan Allah. Jadi kalau kita melihat ini suplemen, yang harus dapat suplemen. Kalau nggak dapat, aku kecam. Nggak ada gitu. Berusaha untuk dapat suplemen ini. Tidak usah aku kecam. Dapat atau tidak dapat, itu urusan aku. Kita mendidik anak kita, mendidik istri kita. Dia nggak mau, kita udah usaha, udah lepas tanggung jawab kita. Kita udah ngasih tahu. Dia nggak mau. Ayo nak sholat, nggak mau. Bahkan anaknya lebih besar lagi. Mau apa kamu? Udahlah, mau diapain? Kita mengingatkan. Atau mengingatkan suami Anda, ayo sholat. Suami nggak mau sholat. Tapi kalau Anda tidak usaha, yang dinilai adalah usaha, bukan hasil. Usaha bukan. Hasil usaha nggak pernah. Siti Hajar tuh nyari-nyari air. Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Lari. Nggak ada hasilnya. Sa'i. Usaha. Sa'i itu usaha. Sa'i itu usaha. Lari Bukit Sofa. Hasilnya urusan Allah. Ternyata anak bayi yaitu Ismail yang dapetin air. Kira-kira gitu. Dikepakanlah sayapnya. Malaikat keluarlah air dari kakinya. Subhanallah. Yang penting usaha. Kita usaha. Pertanggungjawaban di akhirat lepas apabila sudah usaha. Nabi Nuh kurang apa mendidik? Nabi Lut kurang apa mendidik keluarganya? Nabi Nuh mendidik anaknya, mendidik istrinya. Ujungnya mereka neraka tuh. Oh, Nabi ini gagal. Halo, tidak, dia udah usaha. Udah usaha, ayo nak ke kapal, nggak mau. Di situ ada gunung, akan selamat. Gunung akan menyelamatkan aku dari banjir ini. Nggak ada yang selamat, nggak mau. Ya Allah, itu anak aku, ya Allah, tolong ya Allah. Nggak bisa. Kita sudah mengingatkan, mengajak. Tapi dia nggak mau. Hilanglah tanggung jawab kita. Maka Allah melihat usaha kita. Anda baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Pahalanya 2 kali lipat. Karena Allah melihat hatinya, dia udah usaha. Dia berusaha, mau bisa. Tapi dia usaha 2 kali lipat. Betapa dahsyatnya Allah. Kita udah usaha. Maka itu yang penting usaha. Hasil itu urusan Allah. Kita udah usaha mendidik anak kita, istri kita. Sudah kita ajak pada jalan yang benar. Dia nggak mau. Kita udah usaha, ya Allah. Aku udah usaha, ya Allah. Lihat apa yang telah aku lakukan. Dia dablek istilahnya. Badar orang Betawi bilang. Dibilang, alah. Biarin aja. Malah membelakangi. Kita udah berbuat baik, malah membelakangi. Gitu. Katakan, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Angkat tangan Anda ke langit. Ya Allah, aku pasrahkan seluruhnya kepada Engkau yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Ya Rabbun Nas, ya Ilahin Nas, ya Malikin Nas. Wahai Tuhan manusia yang mencipta manusia, mengatur manusia, Raja manusia. Engkau yang menggenggam seluruh ubun-ubun manusia. Wahai yang menggenggam kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada setitik pun bagi Engkau kelelahan dan kesulitan untuk mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Apalagi hanya untuk mengatur anak-anakku, ya Allah. Apalagi untuk mengatur keluargaku agar menjadi orang yang soleh. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hambamu yang soleh. Minta kepada Allah. Sehingga hambaku sudah berusaha, dia sudah minta kepada aku. Nanti di akhirat dilepaskan dari pertanggungjawaban. Kita udah usaha tapi doa. Allahu a'lam. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair. Iya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Subhanallah ya. Ini buat orang tua semua ya, saya sampai nangis nih Ustaz. Berarti kita doanya mesti lebih kenceng kayak Ustaz tadi ya, subhanallah ya, lebih bermunajat pada Allah ya, lebih insyaallah. Mudah-mudahan semua anak-anak kita dilindungi oleh Allah. Amin. Satu lagi mungkin ini Bu Ida sudah mengacungkan tangan ya. Silakan Bu Ida. Ini saya unmute sendiri ini saya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Ya, seperti apa kita ini mau bertanya tentang tujuan kita ini akhirnya nanti kan pengennya semua itu ke surga. Kemudian
untuk apa? Untuk mencapai di sana itu tentunya kita itu harus sesuai dengan apa misalnya berbuat baik, muhsinin gitu. Dan sepertinya seperti pemikiran yang pada umumnya untuk berbuat seperti itu, berbuat baik itu berat. Sedangkan untuk yang berbuat yang buruk itu mudah gitu. Itu pemikiran seperti itu. Dan saya ingin gimana caranya untuk merubah mindset gitu agar untuk mencapai itu sebenarnya nggak harus yang susah. Ada dengan cara yang lebih mudah gitu. Dan itu tipsnya seperti apa Ustadz agar kita ini tidak terlalu apa ya, karena kita gampang kalau cuma ngomong iya kita nanti ke surga gitu aja. Tapi mereka memikirkan tapi berat. Kita harus ini misalnya harus bangun malam, tahajud seperti itu misalnya. Seperti itu. Sedangkan yang untuk yang mau apa yang untuk berbuat buruk aja gampang mereka melakukannya. Dan saya inginnya ada tips yang bisa merubah seperti itu gitu. Mindset-nya dirubah biar yang dengan cara yang mudah kita bisa mencapai ke surga. Tujuan akhir kita gitu. Itu aja Ustaz. Hadis kursi. Saya jawab Ibu ini. Iya, silakan. Ya, silakan. Saya masuk hadis kursi dulu, baru saya bicara mindset. Ya, terakhir ya. 2 poin. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat yaitu surga dan neraka, disuruh malaikat Jibril coba lihat, malaikat Jibril lihat apa? Coba lihat apa yang sudah aku lakukan. Dia ngelihat surga begitu indah, dahsyatnya luar biasa. Apa yang kamu lihat? Wah, luar biasa. Semua orang pasti maunya ke sana, indahnya luar biasa. Coba lihat lagi kamu sana, balik lagi, luar biasa indahnya gitu. Pasti semua orang menginginkannya. Tapi ada tapinya nih masalahnya. Tapi manusia itu untuk mendapatkan itu susah. Kenapa? Bil makarih, ini surga. Ini surga ini surga. Kanan kiri depan belakang diliputi dengan perbuatan yang dibenci oleh manusia. Berat, beban. Dilihat neraka, mengerikan. Coba lihat, neraka. Baik lagi lihat, ngeri ya Allah, luar biasa. Kalau orang melihat pasti takut sekali. Tapi saya takut ada manusia nggak ada yang lepas dari api neraka. Kenapa? Karena ini neraka. Nah, ini neraka nih. Lingkungannya kanan kiri depan belakang diliputi dengan kenikmatan nafsu syahwat, kesenangan. Maka ini barulah kita, mindsetnya begitu. Memang berbuat baik itu kadang-kala kita nggak suka. Ya kayak tadi Ibu ngasih contoh tadi sholat malam. Besok hari apa, Bapak-bapak Ibu? Hari Kamis, betul nggak? Coba saya tanya, enakan Pak, enak nggak puasa? Coba tanya jawab sendiri deh. Enak kagak puasa? Ngopi. Puasa. Iya, makanlah. Ya udah kan. Besok makan enaklah, minum enak daripada puasa. Maka itu perbuatan itu, nah ini mindset kita. Oh iya, untuk mendapat sesuatu. Dan ternyata hukum ini terjadi dalam kehidupan kita. Orang bisa pinter gara-gara di usaha. Usaha itu capek. Belajar dari dapat. Nggak belajar ya nggak dapat. Orang sukses apa berarti dia nggak enak-enakan, nggak bersusah payah? Pasti bersusah payah. Bapak-bapak Ibu pandai baca Quran dulu juga nggak bisa dari alif bata. Alif, tanwin, bata, an, kasih in, an, in dulu jadi an, in, juga bin pun juga sama, gitu kan? Jadi dulu pun nggak bisa, sekarang bisa, itu kan pakai proses semua. 1 poin. Jadi dalam hadis ini masih 1 poin ini, di situ ada iming-iming obsesi yaitu kenikmatan. Baru kedua, barulah itu mindset 1, mindset kedua, barulah terjadi. Oh tergantung sudut pandang kita sehingga itu jadi enak atau enggak enak. Sekarang perbuatan yang gampang, seandainya tapi jadi berat. Enak-enak aja tapi jadi berat. Itu piring kotor, cuci yang benar. Itu nyuci piring tuh kayak nyuci gunung. Karena dibentak tadi tuh.
Sabuk yang benar. Karena sudah terbentuk image kurang ajar. Nggak usah pakai bentak. Akhirnya punya, dah. Begitu akhirnya kan. Coba dari hati Anda yang paling dalam. Anak kita kasih tahu, kalau kamu rajin, itu membentuk karakter kamu indah. Ini lihat tumbuh-tumbuhan. Nah, coba lihat tumbuh-tumbuhan. Kalau kamu siram, maka dia akan tumbuh dengan baik. Siram dengan yang baik. Nah sekarang kamu membangun habit rajin. Nyuci piring, nyapu. Tapi dari hati kamu nak, coba deh. Nggak usah bunda nyuruh. Dan ini membentuk diri kamu jadi indah. Besok-besok dia mikirkan, akhirnya tanpa disuruh dia nyuci piring. Santai aja. Anda seorang ibu, seorang istri gitu. Beres-beres rumah, ya, disapu, ngepel, dilapin semuanya. Dari hati Anda yang paling dalam, asik-asik aja tuh. Beres-beres. Sambil nyapu gitu kan. Mau nyuci piring, bebenah gitu. Sambil zikir, Allahumma anta rabbi, nyuci piring. La ilaha illa anta khalaqtani. Sambil zikir kan. Daripada zikirnya, sepanjang jalan kenangan. Susah banget tuh, gitu kan. Zikir, saya ada istighfar. Anda asik-asik aja. Sampai sore, Anda kerja sampai sore, asik-asik aja tuh beres rumah. Coba sekarang, suaminya, kamu harus beres. Ini beresin. Cuci piring. Bum. Nggak usah banyak, nah. Cuci piring beres. Nyuci piring itu kayak nyuci gunung. Kamu berat banget. Padahal cuci piring doang. Beresin itu semua ya. Gak enak banget. Sakitnya tuh di sini. So berarti mengerjakan sesuatu itu bukan masalah. Coba ibu-ibu, bapak-bapak saya. Oke, siapa yang ke Indonesia nanti ikut saya ya. Kemana Pak Ustadz? Ke Mentawai. Jalan kaki 40 jam. Kan gitu. Karena pikiran Anda 40 jam. Coba Anda obsesinya di situ ada surga, dakwah di situ bla bla bla. Kan semangat. Jadi tergantung. Yang berat menjadi ringan, ringan menjadi berat. Yang ringan tuh cuci piring udah kayak cuci gunung. Gedeknya luar biasa. Udah gedek, galau, gundah, 3G, 4G, 5G, 6G itu. Lama-lama gelo. Gitu. Tapi kalau kita dengan happy, dengan senang, yang tadinya udah nyuci piring, nyapu, ngepel, beres-beres, itu sampai sore itu belum kelar, rapi-rapi gitu. Itu asik-asik aja tuh. Gitu. Padahal lebih berat. Karena dalam hati kita. Gitu. Menurut orang lain, sholat malam itu berat. Menurut orang yang biasa sholat malam, nggak sholat malam. Tadi malam nggak sholat. Beda. Tergantung mindsetnya. Nah, mindset itu yang harus kita gabungkan. Antara kisah yang pertama, kedua, digabung, jebret gitu kan. Coba bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT. Dunia itu cuma sebentar. Ini lihat nih. Tuh, sekejap mata. Ngapain susah-susah mikirin sekejap akhirat yang lebih penting. Coba obsesi itu, obsesi akhirat. Subhanallah, selalu saya katakan, halu ingat kata-kata, dunia ini akan menjadi kenangan sekejap mata. Nanti akan menjadi nyata, abadi. Ini cuma sebentar. Coba Anda lihat foto-foto Anda. Lihat foto-foto anak Anda. Dulu nggak punya anak, sekarang punya anak. Dulu anaknya masih kecil, udah gede-gede. Kayaknya baru kemarin tuh kita hidup kasar gitu kan. Totonya udah pada ubanan, kan gitu. Toto udah uban, dikit lagi mati gitu kan. Padahal kayaknya baru kemarin. Kenapa begitu? Karena hidup itu sebentar gitu. Nah, jadi obsesi akhirat itu menjadi tips. Jadi mindset kita berubah sebentar. Disakiti, dihina, sebentar. Toh kita akan kembali pada Allah. Dihina orang manusia, semua orang hina. Ada nggak nabi yang dihina sampai dibunuh, sampai kepala dipenggal? Ada, baca kisah-kisah nabi. Terhina di mata manusia, tapi di mata Allah sangat amat mulia. Subhanallah. Jadi memang kita tuh yang penting, bagaimana lakukan sesuatu yang berat menjadi ringan, tergantung mindset kita. Yang tadi saya sudah kasih mindset itu kan. Yang gampang aja tuh. Nyuci piringnya jadi beratnya luar biasa gitu kan. Beratnya luar biasa. Sholat kamu. Sholat yang benar. Gedek banget tuh orang sholat. Gedek deh. Nah, wudunya. Dah. Ngomong udah. Karena cara menginstalnya udah salah. Image-nya. Maka itu kesan dulu yang harus kita bangun. Rasa, affection. Rasa dulu yang kita bangun. Ya Allah. Ini semua dari Engkau. Lihat ibu siapa tadi yang nanya, saya nggak tahu namanya. Perhatikan ibu nih. Ibu Ida. Ibu Ida, nih. Sedahsyat apapun ibadah kita, sedahsyat apapun ibadah kita, itu amat sangat kecil sekali dibanding nikmat Allah.
Maka dikasih tips oleh Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar ibadah pada Allah, coba bersyukurlah Anda. Masalahnya kita itu enggak bersyukur. Nikmat Allah itu amat sangat banyak sekali. Kurang lagi. Semua pasti ada kekurangan. Suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, semua ada kekurangan. Anak punya kekurangan, semua ada kekurangan. Kalau harta kurang lagi pasti kurang lah. Anda dikasih berapa banyak pun tetap kurang. Gitu. Maka bersyukur, nikmatnya gitu bersyukur. Kita ini dikasih oleh Allah nikmat. Lihat, perhatiin. Perintah dan larangan Allah itu amat sangat sedikit dibanding yang dibebaskan oleh Allah. Kan ada wajib, ya, ada haram gitu kan, ada sunnah, ada makruh kan gitu. Ini aturan ini lebih sedikit dibanding yang mubah. Mubah lebih banyak. Anda tersita untuk sholat, oke. Untuk puasa, oke. Tapi yang dibebaskan tidak sholat, tidak puasa jauh lebih banyak. Perhatiin. Itu satu poin. Nah, sekarang juga dalam kehidupan kita, Anda punya kesengsaraan, iya. Aduh, coba lihat kenikmatan, jauh lebih banyak nikmatnya daripada sengsaranya. Coba dihitung, itu dahsyatnya Allah, sudah di-set up sedemikian rupa. Karena Allah maha baik, karena Allah maha sayang, karena Allah itu maha udah nggak kehitung lah gitu. Jadi itu mindset itu yang harus kita pasang gitu. Ibadah sedahsyat apapun. Nih lihat redaksinya nih. Waktu itu Nabi Muhammad SAW ibadah malam hari. Dilihat kakinya oleh Aisyah. Kakinya benjol-benjol, bengkak. Karena saking lamanya ibadah, berzikir. Apa kata-kata, saking cintanya Aisyah kepada suaminya. Yaitu Rasulullah SAW. Bahasa gaulnya, udahlah, nggak usah capek-capek begini amat. Santai aja sampai bengkak-bengkak kaki. Udah biasa aja, kira-kira gitu lah. Tapi hadisnya gini, engkau itu dosa udah diampuni yang terdahulu, yang terdepan. Dan engkau Rasul, jaminan surga. Tapi maksudnya kesana Rasulullah tahu. Apa jawaban Rasulullah? Tolong dihafalkan bapak-bapak ibu. Afala akuna abadan syakura. Bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya gimana Ustaz? Harusnya aku lebih dari ini. Kalau aku dijamin surga, dosa-dosa aku diampuni. Harusnya aku lebih daripada ini. Lebih dari ini. Anda dipuji, kamu sudah berbuat baik. Kamu hebat, subhanallah. Aku sudah lebih. Pak Ustaz udah ngajar gini, udah ngajar ini. Enggak, harusnya saya lebih dari ini. Ini enggak ada apa-apanya. Harusnya aku lebih bersyukur pada Allah. Harusnya lebih dari ini. Anda sudah sampai level 10, hebat sekali. Harusnya aku lebih, harusnya sampai level 100. Ini enggak ada apa-apanya 10 dibanding 100. Enggak ada apa-apanya. Ini berarti mindset ini. Maka ibadah kita itu harus berdasarkan syukur. Allahu a'lam. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir karena kita ingin berlanjut ya dan cara habis ini juga dengan Pak Ustadz. Terakhir di FB, bagaimana nasihat mungkin dari Pak Ustadz kepada ibu-ibu yang temannya ini suka curhat terus-menerus tentang suaminya. Jadi mungkin ada sering-sering gitu, sangat sering. Haram Anda curhat tentang suami. Haramnya melebihi daripada Anda makan babi. Kenapa? Karena suami itu adalah pakaian Anda samanya telanjang depan orang. Curhat kepada orang yang soleh yang memberikan solusi. Kalau tidak Anda menjadi maksiat. Dibanding suami saya begini haram melebihi daripada haramnya kan babi. Iya, itu bisa rusak gitu. Jangan, itu rahasia Anda. Minta curhat kepada Allah solusinya. Kalaupun curhat kepada orang yang soleh, yang bisa dipercaya, yang betul-betul ngerti aturan yang sesungguhnya. Gitu. Para sahabat kepada Rasulullah, suami saya begini, dia curhat kepada Nabi Muhammad, berarti dibolehkan. Dan orang ini dengan bijak, Rasulullah SAW mendengar dua belah pihak, dipanggil suaminya, apa yang terjadi? Begitu caranya. Jadi haram Anda curhat, sembarangan curhat, gibahin akhirnya. Asal-asal curhat, haram, tadi saya udah ngomong berapa kali haram. Haram banget itu. Jangan-jangan gara-gara itu Anda masuk neraka. Salat Anda, ibadah Anda gugur rontok semua gitu. Karena itu adalah ridhonya Allah itu ketika Anda menjadi istri adalah di tangan ridhonya suami. Kalau suami tahu salat Anda tidak akan diterima, lihat, masuk Google. 3 golongan orang yang tidak diterima salatnya. Salatnya cuma sampai di atas kepala sejengkal, nggak sampai ke langit, nggak diterima. Salah satunya adalah dia menyakiti suaminya.
Dia tidur enak-enakan, suaminya gedek gitu kan. Coba lihat, bukan dari saya kasih PR deh tuh, saya kasih PR. Jadi hati-hati gitu kan. Zaman sekarang apa susah masuk Google, Anda apa kata Ustaz tadi? Oh, 30 orang mendapatkan tidak diterima sholat cekrek gitu. Masuk YouTube udah Anda dengerin itu YouTube, ceramah banyak. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita dalam beribadah bukan hanya individual vertikal. Anda sholatnya, puasanya, tapi suami marah, itu nggak dapat apa-apa Anda. Oh iya, nggak dapat. Subhanallah. Gitu. Jadi bagaimana how to solve the problem? Anda curhat kepada Allah, minta jalan keluar. Gitu. Kemudian kalaupun Anda terpaksa harus curhat, orang yang benar-benar ngerti. Dan kalau bisa pakai inisial. Ini saya nggak ngerti. Curhat dong, kan ada tuh di televisi itu. Ini rusak banget gitu. Hancur banget. Ini curhat dong mama tuh haram. Dari Sabang sampai Merauke. Saya kan punya suami dengan biasa pakai seragam semua tuh, nyatu, mak, pakai warna ini, warna ini. Curhat dong, ini apa ini? Dari Sabang sampai Merauke TV, dari jam sekian. Haram kok, kenapa Ustaz mengharamkan? Anda curhat di situ, suami saya begini. Allah depan orang. Harusnya kalau menjadi ustazah yang baik, tidak boleh aturannya curhat, tetapi tidak boleh ada aturan. Gitu. Ini enggak. Saya amat sangat jarang nonton televisi. Kalau udah ngeliat, ini apa ini? Curhat depan forum begitu. Diharamkan. Tapi kan ratingnya tinggi gitu kan. Ya kalau TV mah seneng-seneng aja. Yang penting banyak orang pemirsanya. Aturan dilabrak. Allah alam. Udah habis Bu ini. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih. Jadi hati-hati nih Ibu ya, subhanallah ya. Kita sangat berhati-hati karena kita sadar juga. Insya Allah, dan untuk teman tadi mungkin mengingatkan, insya Allah dialihkan tadi Pak Ustaz juga dialihkan gitu pembicaraan itu. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ini selanjutnya kita ingin sedikit dua patah kata ya dengan Pak Ustadz, karena subhanallah Bapak Ustadz akan meninggalkan kita di minggu depan ya. Tahu belum pasti Bu. Belum pasti. Oh oke, alhamdulillah ya, super nih. Berarti good news ini ya. Ini saya baca di Zoom chatting ya. Saya nggak niat nyolek nih ya. Ada yang tersentuh, ada yang tersinggung saya. Saya baca di chatting. Jadi mohon maaf lah bila salah saya gitu kan. Niat saya nggak ada niat apa-apa gitu. Enggak, insya Allah ini tercolek bahwa kita nih diingetin gitu ya Pak Ustadz. Oh. Saya juga, saya sering tercolek nih sama Bapak tadi selama pembicaraan. Subhanallah. Jadi ingat itu, pokoknya ingatnya final Allah gitu ya Pak ya. Iya betul, dan obsesi akhirat itu nomor 1. Iya Pak, insya Allah. Cuman sebentar. Nanti ini kita pada mau mati semua bentar lagi nggak pakai kan gitu. Iya. Gimana nih Mbak Novi? Ini mungkin saya kembalikan ke Ibu Novi ya. Ini subhanallah kita sudah sangat appreciate ya subhanallah, dan sangat menikmati kebersamaan dengan Pak Ustadz. Tapi kita pikir Pak Ustadz akan ini nih kita jadi mungkin ada acara perpisahan sedikit gitu, sedikit menunjukkan alhamdulillah gitu apresiasi kami kepada Pak Ustadz. Tapi belum tentu ya Pak ya. Jadi insya Allah. Semua insya Allah. Okay. Ingatkan ayat Al-Quran yang mengingatkan kita semua harus insya Allah semua insya Allah. Iya. Iya. Bagus. Mungkin kalau begitu, mungkin kalau gitu ya. boleh satu pertanyaan lagi boleh Pak? Satu lagi Oh boleh. Silakan. Silakan. Ini Ibu mau ini Ibu nih mau yang japri ke saya, mau saya bacain, mau di-type atau mau tanya langsung sendiri? Silakan. Bu, ini Ibu yang japri, ini saya langsung nanya aja ya. Tolong di WA saya nih mau ditanyain aja ke Bapak. Oh ini ya, lagi di-type nih Pak, mungkin saya baca itu sebentar. Tadi subhanallah ya, kita sebagai orang tua tadi ya Pak, saya ini mikirnya berarti kita emang harus usaha, udah gitu munajatnya gimana supaya berarti kita harus all out ya Pak ya, ke Allah tuh benar-benar doanya tuh mesti mengharu biru gitu ya Pak. Insyaallah. Ini mungkin tadi untuk memang benar ya Pak, tantangan untuk membesarkan anak di sini nih kadang-kadang kita udah berusaha, kita pikir kita udah berusaha, sudah mau tahu-tahu dari anak keluar gitu suatu ucapan atau suatu attitude, sikap atau yang akhirnya kita loh kok gini gitu. Ya subhanallah, terima kasih dari Allah. Nah ini pertanyaannya maaf sudah masuk.
Apakah Pak Ustadz bisa menjelaskan bagaimana ihsan dalam bisnis, berdagang, bekerja sama dan lain-lain? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Berihsan dalam berbisnis, terlihat hadis Rasulullah SAW yang disebut dengan tasamuh. Allah sangat mencintai orang penjual dan pedagang saling memaklumi dan saling mencintai. Kalau bahasa gaulnya contoh yang gampang. Ini berapa ini harga pisangnya? 25.000, 5.000 ya. Itu kejamnya. Nggak boleh gitu kan? Itu kejam banget. 25.000 tawar 5.000 gitu. 10.000 ya. Ya kan kesel, orang penjual juga kesel. Nggak boleh begitu. Memudahkan penjual dan penjual mudahkan pembeli. Itu yang ada. Apapun interaksi kita dalam berdagang, dalam berapapun, hadirkan Allah di situ. Ketika kita berihsan pada orang lain, rezeki itu tidak akan hilang. Anda berbisnis, ingat aturannya dulu, aturannya Allah dulu dalam berbisnis itu. Ada haramnya apa enggak gitu kan. Yang kedua, jangan merasa kehilangan rezeki, kekurangan rezeki, hanya gara-gara memberikan keuntungan kepada orang lain. Apalagi hal-hal yang kecil gitu kan. Tidak material istilahnya, tidak besar lah. Anda penjual pisang berapa? 25.000. Oke, 25.000 nih, nggak usah pakai nawar. Nah, itu dalam berbisnis kecil lah. Kalau yang besar Anda bisa tawar-menawar boleh, tapi jangan menyakitkan orang lain. Gitu kan. Nah, sekarang kan semuanya kacamata penjual dan pembeli negatif semua. Jangan negatif semua. Akhirnya transaksinya tidak ada ihsan. Transaksinya tidak ada ihsan gitu. Kadang-kala dalam skala orang-orang kecil, orang-orang yang di bawah ini lebih berihsan gitu kan. Kita beli toge, Pak, beli togenya berapa? Yang 5.000 ya, ini 5.000 nih. Ini saya tambahin togenya. Terus tukang sayur aja bisa berihsan. Bayangin kan, subhanallah. Dia berihsan ditambahin tuh. Nah, orang kayak beginilah dapat keberkahan nih, hidup. Lihat tangan saya ini satu, ihsan itu di sini. Ini berbuat baik yang lebih itu ihsan namanya. Lihat redaksi Al-Quran. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Aturannya adalah berinfak dalam keadaan lapang. Di sempit pun berinfak. Dia pas-pasan lah hasil. Gak ada uang yang dia tetap berinfak. Berarti ihsan itu melebihi daripada yang sudah diatur. Dia lebih daripada itu. Tuh. Jadi kita bagaimana dalam bertransaksi jual beli ataupun apa? Ya, pertama aturan dulu. Aturan sesuai dengan Al-Quran hadis apa enggak? Yang kedua bikin orang senang kasar gitu. Idkhalus surur, bikin orang senang, udah bikin orang senang. Bikin senang dulu lah. Belum apa-apa udah orang ketakutan. Ini gimana ceritanya? Bikin senang dulu orang. Dan itu teori marketing juga begitu kan. Teori marketing juga begitu, sama dengan Islam. Jangan bikin orang kesel. Orang marketing kan bagaimana customer itu semakin banyak akumulasinya, perkalian yang diprioritaskan. Bukan bukan apa yang didapat gitu kan. Tadi malam kita berbicara tentang membership ini mahalan $20 kali 12 hari. Jadi 12 bulan, $240, bla bla bla. Saya bilang, yang penting masuk dulu, enggak usah bahas tentang itu dulu. Nah, ini bicara. Jadi bagaimana kita bikin senang dulu, masuk dulu gitu. Dalam transaksi itu yang penting kita relationship dulu berbisnis itu. Jangan penting untung besar, habis itu gebuk sekali, habis itu orang kesel, nggak mau transaksi lagi. Nah, ihsannya hilang. Allahu a'lam. Kalau dalam misalnya berpartner gitu, Pak Ustadz, misalnya ada perjanjian, misalnya kita bisnis bareng-bareng gitu, itu bagaimana tuh Pak? Bisnis ihsan dalam berpartner dan bekerja sama. Lihat, ketika kita berihsan, ketika kita berbisnis bersama, rata-rata awalnya bagus, ujungnya pecah. Coba perhatiin. Pertama-tama kita bikin ke notaris, oke nanti kita perjanjian sekian. Nanti dalam perjanjiannya pecah tuh, dalam perjalanannya pecah. Kenapa? Ada bisikan setan di antara mereka, akhir ribut. Masalahnya seperhitungan. Nah, berihsan itu tasamuh itu toleran dalam hal ini. Gitu. Selama Anda bisa men-share orang lain, ya sudahlah. Lu seakan-akan keuntungan saya berkurang hanya gara-gara diikhlasin aja. Toh Anda tidak kelaparan dan tidak kesusahan hanya gara-gara keuntungan Anda diambil orang lain hanya untuk share. Enggak ada masalah gitu. Tapi nanti Allah akan menggantikan. Allah melihat apa yang kita lakukan. Bagi hasil. Gitu kan. Dividennya nanti sekian. Ternyata ada hal-hal yang merugikan perusahaan. Harusnya kan dipikul bersama. Yang satu nggak mau mikul, ya sudahlah.
Akhirnya yang harusnya mungkin 4 orang, seandainya 20%, 25%, 25%, ketika ada kesalahan, oh ini kan kesalahan kamu nanggung sendiri, padahal kesalahan harus ditanggung semuanya. Yang satu nggak mau nanggung, ya sudah ditanggung 3 orang, ya udah nggak apa-apa lah. Nanti yang tidak mau menanggung, dia nanti tidak berihsan, iya tidak berihsan. Nanti yang tidak mau menanggung akan diambil hartanya oleh Allah dengan cara yang berbeda. Begitu. Kita transaksi itu bukan dengan manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, please, hidup itu transaksi bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Hafalkan, hidup itu transaksi dengan Allah bukan dengan manusia. Hidup itu kontrak dengan Allah bukan dengan manusia. Anda bikin company apa, bikin perusahaan apa, bikin bersama-sama. Ingat, di situ ada Allah, kita kontraknya dengan Allah. Berbuat baiklah kepada partner Anda dalam perusahaan itu. Allah melihat, seakan-akan Anda dirugikan. Tidak, Allah melihat apa yang Anda sudah lepaskan harta kepada teman Anda. Allah akan ganti. Maka itu sekali lagi, hidup itu kontraknya dengan siapa? Dengan Allah, bukan dengan manusia. Teman kita dalam satu company tadi menyakitkan kita. Biasa itu. Yang penting ada Allah. Biasa. Nanti akan diganti. Pasti janji Allah diganti. Begitu. Orang yang menyakiti Anda pasti ada aja nggak suka. Dan perjalanan maka solid. Kenapa solid? Karena kita because of Allah. Hadirkan Allah dalam transaksi apapun. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini pengingat buat kita ya, kadang-kadang ibu-ibu ini kita, mumpung yang jualan orang Islam, mungkin kita bisa dapat murah gitu. Kita mikirnya langsung pengen untung sendiri gitu ya, Pak. Terus ya seperti kata Bapak tadi, langsung kita nawar gitu, nawarnya langsung wah gitu. Padahal kalau kita ke orang kulit putih mungkin nggak gitu ya. Begitu ngelihat orangnya. Satu kata-kata Bu ini, dengerin. Orang pelit hidupnya sulit. Yeah. Anda susah, berarti Anda pelit. Anda sulit dalam hidup, berarti Anda pelit. Coba lihat, Anda pelit mesti susah. Mesti nggak ada cerita orang pelit itu happy, nggak ada. Ya. Ini saya sharing sedikit nih Pak Ustaz. Di sini banyak orang Yahudi ya Pak. Kata teman saya, orang Yahudi itu saking mereka saling support bisnis. Jadi mereka itu misalnya kalau ke dokter harus Yahudi. Kalau nggak dapat, cari lagi kedua sampai 11 kali gitu. Sampai 11 kali harus usaha, 11 kali harus dapatnya sama Yahudi juga gitu. Kalau udah 11 kali enggak, baru boleh orang lain gitu ya. Ini nggak tahu saya, subhanallah ya. Jadi insya Allah mungkin bisa kita ingat ya untuk apa namanya, buat kita nih, kita kadang bukannya mensupport bisnis muslim, malah cari ini subhanallah. Tapi ya alhamdulillah tadi sudah diingatkan oleh Pak Ustadz ya, kalau kita kontrak kita semua adalah pada Allah, fokus kita pada Allah dan akhirat, supaya hubungan kita dengan manusia juga insya Allah harus berdasarkan itu. Alhamdulillah ini sudah mendekati jam 12. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sangat berterima kasih sekali dengan kebersamaan dan nasihat-nasihat dari Pak Ustadz Arifin, baik hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah terus membuat kita terus mendapatkan nikmat ya, dinasihati oleh ulama-ulama kita terus, insya Allah. Berhubung tadi Pak Ustadz juga, insya Allah ya, mari kita doakan semoga Pak Ustadz terus mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga baik tausiah dari Pak Ustadz. Alhamdulillah kalau insya Allah nanti hari Minggu ya juga ibu-ibu ini sekalian, ya, kami ingatkan bahwa hari Minggu ada kajian bulanan dan kita bisa terus insya Allah mendapatkan nikmat, mendapat nasihat dan tausiah dari Pak Ustadz Arifin. Jadi yang bisa hadir hari Minggu di Masjid Al-Hikmah jam 9 pagi ya Pak ya? Bu, bukan di masjid Bu, di masjid ini Bu. Masih semi lockdown, jadi nggak semuanya ke masjid. Jadi kalaupun nanti tutup dia akan digembok, sebagian masuk, sebagian enggak. Daripada itu di Zoom aja lebih aman, damai. Oh gitu ya, oh ya. Jam 9 pagi ya Pak, atau 10? Ya masih begitu, kondisinya belum kondusif banget gitu kan. Iya betul. ID-nya masih sama ini Mbak, nanti untuk hari Minggu. Nanti mungkin ada lain mungkin. Oke. ID saya Bu. Oke. Jadi ya silahkan diikuti ya di grup WA pengajian, insya Allah. Insya Allah. Nanti akan diumumkan di sana. Tapi dari sekarang supaya kita ini aware ya bahwa insya Allah hari Minggu akan ada acara. Silahkan diikuti terus di WA pengajian Al-Hikmah, insya Allah akan di-share. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon kalau bisa berkenan Pak Ustadz untuk memimpin doa kami.
menutup acara kami insyaallah. Baik, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilah berhenti dalam menuntut ilmu. Terus belajar, dan belajar. Menuntut ilmu tidak boleh hanya satu guru, banyaklah guru. Bukan hanya satu versi, banyaklah. Buka wawasan kita, jangan sampai kita terjebak, kita yang paling benar, yang lain salah. Menuntut ilmu kapan saja. Kemudian kita selalu berzikir pada Allah setiap saat berdiri, duduk, atau berbaring. Apakah saya sudah ingat Allah, hati saya Allah lihat? Apakah Anda berdiri berzikir, duduk berzikir, berbaring berzikir? Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau baring. Mari kita sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.